Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Selamat malam teman dan sahabat, juga pendengar dimanapun saat ini Anda tengah berada. Dan kembali Anda bergabung mendengarkan suara saya. Malam ini memang belum terlalu larut ya. Dan saat saya rekam suara saya ini ya sekitar jam 9 malam lebih 15 menit. Kalau kata anak-anak muda ya masih sore. Dan hari ini hari Kamis, hari yang pertama, tanggal 1 ya, tanggal 1 April 2021. Dan memang lama saya tidak membuat konten ya, karena seperti yang biasa saya sampaikan bahwa channel ini adalah channel yang tidak konsisten ya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa menghibur meskipun tidak konsisten, tidak setiap hari. Saya hanya berusaha untuk minimal membuat hiburan bagi saya sendiri ya. Ya karena bikin konten ini sulit banget ya. Bikin channelnya gampang, bikin kontennya sebenarnya juga gampang, tapi untuk bisa laku itu yang sulit. Bikin channel, bikin konten anggap gampang, tapi lakunya itu kita bikin kadang juga tidak ada yang nonton ya. Tapi tidak apa-apa lah, biarlah. Yang terpenting paling tidak bahwa ini adalah untuk hiburan saya pribadi lah. Dan saya sadar konten saya ini paling banter, yang nonton ya paling 5 orang ya. Tapi malam-malam seperti ini, karena memang masih belum terlalu larut banget ya, karena tentu Anda bisa dengarkan ada suara kendaraan yang masih berlalu lalang, masih riwa-riwi gitu, ke timur, ke barat ya, ke utara, ke selatan. Dan kebetulan memang saat saya rekam suara saya ini lagi di pinggir jalan ini. Daripada bengong ya, rekam saja suara itu. Mudah-mudahan tidak mengganggu pendengaran Anda lah ya. Mudah-mudahan tidak menambah bosan Anda, tapi sebaliknya mudah-mudahan Anda sedikit saja Anda suka, mudah-mudahan. Dan daripada nganggur, saya jadi ingat masa-masa kecil dulu itu, kalau pas lagi galau ya, kalau kata anak sekarang lagi galau, itu orang tua saya selalu bercerita atau berdongeng, mendongeng ya. Apalagi kalau dongengnya mau tidur, enak sekali. Saya ingat salah satu cerita ya, yang pernah didongengkan oleh bapak saya pada waktu itu tentang Abu Nawas. Anda tentu sangat familiar dengan nama Abu Nawas. Abu Nawas ini adalah seorang pujangga Arab. Sebenarnya nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Nah, itu adalah nama asli dari Abu Nawas. Saya yakin ketika menyebut nama Abu Nawas, Anda pasti teringat tokoh yang satu ini, pujangga yang satu ini, selain cerdik, cerdas, dan tentu ada kesan lucu ya dalam setiap kisah-kisahnya. Saya ingat tentang salah satu judul yang didongengkan atau yang diceritakan kepada saya pada waktu itu oleh bapak saya, yaitu tentang
istana raja yang hancur karena lalat ya. Nah, pada satu hari Abu Nawas ini terlihat sedih, murung, pokoknya tidak semangat lah ya. Karena istrinya ngomong bahwa beberapa prajurit istana atau pegawai istana atas perintah Raja Harun akan membongkar rumahnya. Sang raja ini bermimpi bahwa di dalam rumah Abu Nawas, tepatnya di bawah rumah Abu Nawas, terpendam emas dan permata yang tidak ternilai harganya. Jadi Raja Harun bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas ini ada emas dan permata yang harganya luar biasa tidak ternilai. Namun setelah dilakukan pembongkaran rumah itu, terus digali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan parahnya, Raja Harun tidak minta maaf pada Abu Nawas, tidak mau mengganti rugi atas rumah Abu Nawas yang telah diporak-porandakan, dibongkar tadi. Dan saat itu Abu Nawas mangkel, Abu Nawas pegel gitu ya. Jadi Abu Nawas merasa sakit hati, bahkan merasa dendam, awas ya. Kok enak rumahku dibongkar, tidak diganti rugi, tidak minta maaf dan lain sebagainya. Kemudian Abu Nawas berpikir gimana ini caranya membalas sang raja ini. Jadi Abu Nawas berusaha untuk memutar otak. Setelah lama dia berpikir, dia juga belum menemukan ini akal apa ini yang bisa saya lakukan untuk membalas perbuatan Baginda Raja ini. Dalam hati Abu Nawas mengatakan begitu. Kemudian sang istri datang memberikan makan, menghidangkan makanan untuk Abu Nawas. Dan Abu Nawas menolak dengan alasan tidak nafsu makan, sudah stres mikir rumahnya yang diporak-porandakan sama Baginda Raja ini. Dan kemudian karena makanan itu tidak dimakan dan dibiarkan, maka keesokan harinya Abu Nawas ini melihat bahwa makanan yang ia tinggalkan kerumuni oleh lalat-lalat. Jadi lalat suka sekali kalau ada makanan yang tersisa atau bahkan makanan utuh pun kalau tidak ditutupi, ya pasti akan dihinggapi oleh lalat. Apalagi makanannya sudah basi ini ya, karena kemarin tidak dimakan sama Abu Nawas. Nah, tiba-tiba Abu Nawas ini tersenyum. Nah, ini saatnya itu Abu Nawas ngomong seperti itu. Kemudian dia ngomong kepada istrinya, tolong ambilkan kain penutup untuk makananku ini. Loh, buat apa bang? Gitu. Sudahlah, pokoknya ambilkan kain penutup dan juga ambilkan sebatang besi, lalu bawa ke sini. Nah, kemudian tanpa berpikir panjang, sang istri juga menuruti apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Dicarikanlah sebatang besi dan kemudian penutup untuk makanan basi itu. Dan dengan wajah berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju ke istana. Dan setiba di istana, Abu Nawas langsung menjumpai sang raja. Raja Harun kaget, ada apa ini Abu Nawas kesini? Dan pada waktu itu lagi rapat. Raja Harun lagi rapat dengan para pejabatnya, para menteri-menterinya. Tapi Raja Harun tetap mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. Lalu Abu Nawas bilang, ampun Gusti, mohon maaf Tuanku Baginda, saya datang ke sini untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah saya tanpa izin dan berani memakan makanan saya, kata Abu Nawas. Sang raja bertanya, siapa tamu-tamu itu Abu Nawas? Lalu Abu Nawas membuka makanan yang ditutupinya tadi,
Lalat-lalat ini tuanku yang datang tidak diundang. Oh, masalah itu. Iya tuanku raja. Tapi meskipun masalah ini dianggap sepele, kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda Raja saya mengadukan nasib saya. Saya ingin minta keadilan. Saya ingin mendapatkan perlakuan yang adil, kata Abu Nawas. Sang raja menjawab, keadilan yang seperti apa yang kamu minta, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, hamba hanya menginginkan izin tertulis agar saya leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal ini, kata Abu Nawas. Ini rupanya sang raja tidak menyadari kalau ini adalah akal-akalannya Abu Nawas itu. Akhirnya sang raja ini juga ingin memberikan perlakuan yang adil kepada Abu Nawas. Sang raja Harun dengan terpaksa juga membuatkan surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu. Ya, sepertinya remeh ya, remeh temeh sekali. Akhirnya Abu Nawas merasa senang karena sudah mendapatkan izin. Karena sudah mendapatkan surat izin dari sang raja, Abu Nawas kemudian mulai mengusir lalat-lalat itu dari piringnya. Yang terjadi pastilah lalat-lalat itu berterbangan kemana-mana. Nah, karena sudah berterbangan kemana-mana dan Abu Nawas merasa punya izin untuk memukuli lalat-lalat itu, kelihatan lalat nempel atau hinggap di kaca dipukul, dar, hancur kacanya. Hinggap di vas bunga, dar, dipukul, hancur juga. Dan singkat cerita, tidak lama waktu berselang, ruangan sang raja atau istana raja itu hancur karena dipukul oleh Abu Nawas. Sang Raja Harun akhirnya menyadari bahwa ini ternyata adalah akal-akalan Abu Nawas saja untuk membalas dendam gitu. Sang raja menyadari bahwa apa yang dilakukan kemarin dengan mengobrak-abrik rumah Abu Nawas, membongkar rumah Abu Nawas itu untuk mencari emas juga tanpa izin dan lain sebagainya. Sang raja merasa bahwa ini adalah pembalasan dari Abu Nawas ya. Jadi kalau kita mendengarkan atau mengingat cerita Abu Nawas ini memang luar biasa ya. Di dalam setiap kisahnya selalu terselip pesan-pesan moral, selalu terselip pesan-pesan baik, ada yang lucu dan menunjukkan kecerdasan dan kecerdikan. Jadi kalau kita menyimpulkan dari kejadian atau kisah Abu Nawas ini, bahwa pada prinsipnya sekuasa apapun kita, sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, sekaya apapun kita, tetap harus punya etika, menghormati hak-hak orang lain, tidak serta-merta berlaku seenaknya, bertindak tidak adil, atau bahkan yang lebih parah adalah menyusahkan orang lain. Dan ini dibuktikan oleh Abu Nawas bahwa apa yang ditanam pasti akan dituai. Apa yang pernah kita lakukan pasti juga akan kita rasakan. Teman dan pendengar, ini mungkin terlalu ngalor ngidul. Ya, sekali lagi bahwa daripada saya nganggur tidak ada kegiatan apa-apa, ya saya rekam saja vokal saya ini. Paling tidak bisa buat teman saat saya sendiri lagi galau, saya sendiri lagi gak ada temen, ya nanti tak dengarkan sendirilah ya. Sementara begitu, teman, sahabat, serta pendengar channel Radio Kata Kita, mudah-mudahan sekali lagi ini ada manfaatnya, paling tidak bisa menghibur kita semuanya. Terima kasih dan selamat beristirahat.
Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.